mungkin antum mau tanya nanti, tapi saya skip ya. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Adam. Bahasa siapa? Dan semua para nabi ngerti bahasa Suryani. Cuman Nabi kalau berkalam hari-hari, Nabi Muhammad SAW bisa berbicara dengan semua bahasa, tapi hari-hari bahasa Arab. Semua Nabi mampu berbicara semua bahasa. Nabi Isa dengan bahasa Ibrania dan juga Suryaniyah. Ya, bahkan ada yang mengatakan Aramaik. Jadi itu di atas Suryani itu disebut, kemudian turun ke Nabi Adam, Nabi Nuh, dari Nabi Nuh pecah nanti itu ya. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang kita sebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Dia masih muslim gak orang itu? Masih muslim gak? Perhatikan, sibabul muslim fusuq. Ini hadis, coba dihafalin. Sibabul muslim fusuq. Hadis Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim, mencaci menghina sesama muslim. Fusuq, tanda kefasikan, tanda kemunafikan. Saya khawatir orang yang suka komen itu ada kegelapan di hatinya. Nah, ini yang mesti kita hati-hati. Itu ujian, Pak. Jadi apapun yang kita lihat di sosial media itu ujian, ngetes hatimu sekotor apa atau sebening apa. Melihat dulu ada Habib Ja'far Al-Kaf, sampai sekarang masih hidup, wali majzub yang dituduh orang gila, Habib Saikhon ya. Sekarang konflik antara zuriat Wali Songo misalnya dan sebagian zuriat, itu ujian buat kita. Kita ini terjebakkah dengan emosi itu? Berarti di sini emang ada noda hitam sehingga gampang dipancing, mudah untuk disulut. Jangan-jangan kita bagian dari itu. Nauzubillah min dzalik. Maka teman-teman kami kalau diribat, saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib majzub, termasuk kiai-kiai yang unik, dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Nggak usah dikomentari, cukuplah mereka melihat hasil perbuatannya. Karena murid-muridnya suka menghujat Habib Lutfi, ya kan? Ya udah, lihat aja cara kerja Allah. Kita nggak mau mengingkari pengalaman batin seseorang, ya. Ngaku misalnya bisa menulis buku 500 dalam sehari semalam, urusan dia. Siapa tahu benar, siapa tahu benar. Kan ada orang bilang satu helai itu satu kitab. Mungkin dia 500 paragraf kali, siapa tahu. Wallahu alam. Jadi ini kaidah yang sering kami ulangi, Bapak Ibu saudara-saudariku. Ini kaidah ahlus sunnah dalam memahami pengalaman batin seseorang. Ini perhatikan. Imam Sya'rani menyebutkan dalam kitab Al-Uhud As-Sughra bahwa apapun pengalaman batin seseorang, selama dia tidak ngaku nabi, ngaku jadi rasul, atau dia tetap wali tapi merasa pengalamannya lebih tinggi dari nabi dan rasul, maka orang itu kita tidak boleh ingkari. Serahkan urusan dia kepada Allah. Ya, sepakat? Antum gak sepakat juga gak apa-apa, imamnya udah beres kok. Ini imam sudah matang, Imam Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani. Karena pasti ada yang mau nanya itu ya. Sebelum antum nanya, kita skip dulu supaya jangan tergoda. Nanti kalau muncul itu di beranda kita, langsung skip supaya tidak terjebak untuk apa? Untuk mengomentari, apalagi membaca komentar. Ini hobi baru zaman now, sembari mendengarkan kajian, membaca. Tuh wajahnya kan wajah-wajah pembaca komentar ini sebagian. Emang asik ngeliatin orang tengkar tuh, asik. Tanda di sini ada noda hitam. Tanda di sini ada noda hitam. Ya. Nih perhatikan, akidah Ahlus Sunnah menyebutkan aliran menyimpang itu
3 aja. Ini versi Imam Ghazali. Pertama, ilahiyat. Ilahiyat itu dia menyimpang bab ketuhanan. Ya, menyimpang bab ketuhanan. Artinya dia menyembah selain Allah. Ada orang keliru, tapi dimaklumi, dia tidak keluar dari sunnah, tapi dikritik. Contoh, Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah di bab al-murtad, apa kata dia? Siapa yang kolbunya menyembah kepada Allah tapi kepalanya sujud kepada patung, maka dia masih muslim. Itu dikritik oleh imam-imam ahlus sunnah. Maka beliau tidak dianggap murtad, imam ini, Syekh Sayyid Sabiq ini, tapi beliau dianggap keliru, wa kalamuhu ghair maqbul. Ya. Ada Imam Ibnu Arabi dianggap keliru dalam menjelaskan pengalaman spiritualnya, tapi tidak dianggap kafir. Ya. Misalnya beliau mengatakan ana khatmul aulia, aku adalah penutup para wali. Jangan-jangan kita nggak paham kalam beliau. Ya, dan itu nggak berkaitan dengan ketuhanan. Ya, ternyata kita nggak paham maksud dia. Yang kedua, nubuwat, tentang kenabian. Selama seseorang tidak meyakini dirinya nabi atau setara dengan makom nabi, coba antum boleh nggak punya pengetahuan hari ini, pengetahuan tentang pengetahuan knowledge kedokteran, Pak Dokter lebih mengerti dari Nabi Hud, boleh nggak? Spesialis jantung, apalagi Pak Dokter? Penyakit dalam, apalagi? Infeksi. Itu Nabi Isa belajar nggak? Kuliah begitu nggak? Kan nggak. Maka boleh jadi seorang dokter hari ini secara knowledge, science, pengetahuannya melebihi orang-orang terdahulu termasuk para nabi. Tapi pengetahuan ini tidak membuat makom dia lebih tinggi dari makom nabi. Paham? Paham maksudnya? Mulai connect? Maka ketinggian ilmu bukan berarti makom dia setinggi melebihi orang-orang terdahulu, enggak. Ya, beda bab. Nabi-nabi terdahulu itu ketinggian mereka tidak hanya bab ilmu, tetapi iman. Imannya itu tidak lagi kata orang, tapi dia langsung ketemu dengan yang diimaninya. Ya, maka mereka nggak perlu lagi ilmu-ilmu yang di luar, langsung ketemu sumber. Ya, paham di situ? Oke. Jadi boleh jadi ilmu kita, knowledge kita hari ini melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, boleh? Mungkin aja. Tapi iman kita tidak akan pernah melewati mereka. Apalagi melewati seorang nabi yang paling rendah. Nah, di kajian sebelumnya, nggak tahu bulan kapan lah itu ya, di sini disebutkan riwayat bahwa Nabi SAW menyebutkan ada 124.000 nabi. Itu riwayat Imam Al-Baihaqi dan hadisnya Hasan, ada juga di Hakim dan riwayat Ibnu Hibban dan lain. Di antara nabi itu ada yang makomnya lebih tinggi, Sayyidina Muhammad SAW, ada yang paling rendah dan namanya nggak disebut di Quran. Nabi itu nggak punya pengikut. Dan seorang wali tertinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani, Faqih Muqaddam, Sidi Amr Rifai, Sidi Ahmad Tijani, Naqsyabandi, Syazili, Sammani, itu makom tertinggi para wali ada di mereka, tidak pernah melebihi sedikit saja atau menyamai nabi yang paling tinggi. Faham? Maka apabila teks yang muncul dari kalangan sufi bahwa makom mereka lebih tinggi dari para nabi, pasti itu tidak benar dari mereka. Pasti itu kesalahan penyalin, atau itu adalah susupan dari orang yang iri dan dengki. Dan itu terjadi pada Syekh Al-Imam Ibn. Ya. Diambil aja. Al-Imam Ibn Arabi itu punya kitab judulnya Fususul Hikam. Apa judulnya? Fusus berlian, hikam hikmah.
bukan kitab Al-Hikam. Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, thariqatnya Syadzili. Sedangkan Imam Ibn Arabi, dia di bab tentang fusus musawiyah, tentang berlian Nabi Isa. Berlian di situ artinya nur rahasia daripada Nabi Musa. Maka dia menjelaskan tentang ada satu ungkapan bahwa setiap nabi itu wali. Perhatikan, setiap nabi wali enggak? Setiap nabi wali, setiap rasul itu nabi, setiap nabi itu wali. Dalam pikiran kita selama ini, kerasulannya seorang nabi lebih tinggi dari kenabiannya. Tapi bagi beliau tidak. Kerasulan itu hubungan dengan makhluk, dengan umat. Kenabian hubungan dengan sang pemberi kabar, yaitu Allah SWT. Kewalian adalah kedekatan sir rohnya dengan yang meniupkan rohnya. Maka Ibn Arabi mengatakan kewaliannya seorang nabi lebih tinggi daripada kenabiannya. Disalahfahami bahwa dia mengatakan wali lebih tinggi dari nabi. Siapa yang salah faham? Seorang syekh juga namanya Ibnu Taimiyah. Ini syekh. Bedanya Ibn Arabi wafat 638 Hijriah, 100 tahun, 90 tahun setelahnya, yaitu Ibnu Taimiyah wafat 728 Hijriah. 90 tahun jarak mereka, wajar nggak bisa konfirmasi. Bro, Ibn Arabi maksud ente apa ini? Nggak bisa konfirmasi karena kitabnya tidak banyak orang yang nyalin. Ini contoh. Maka antum kalau ada seorang wali dikhabarkan berkalam aneh, langsung kita kemudian berbaik sangka. Seandainya benar kalam aneh itu, kita ingkari keanehannya, tapi kita tidak ingkari kewaliannya. Paham? Imam Al-Jili itu dijadikan bapak pluralisme di kampus-kampus Islam. Dalam itu bukan bab tasawuf, itu bab hakikat. Karena dia mengatakan ini yang sering saya sebut, tapi saya nggak meyakini itu. Karena ini bukan bab akidah, ini bab pengalaman rohani. Apa kata Ibn Al-Jili? Cicit dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, Sultanul Aulia. Apa kata beliau? Semua orang menyembah apapun pada hakikatnya nyembah Allah, tapi yang sempurna cuma umat Nabi Muhammad SAW. Yang nyembah berhala nyembah Allah, tapi yang disembah cuma satu nama pemberi rezeki. Ada yang cuma nyembah Siwa, ada cuma siapa gitu ya, itu nyembah Sang Huwa. Tapi ini kalam Imam Al-Jili, yang sempurna hanya umat Nabi Muhammad SAW. Itu bukan bab akidah, itu bab apa? Bab hakikah yang kemudian tidak beririsan dengan bab akidah sebenarnya. Namun jika orang ahli akidah membaca dalam konteks akidah, oh dia pusing sendiri. Makanya sekarang lagi rame, kalau ini nggak nonton video YouTube bahasa Arab sih ya. Ada dua orang yang saya sangat hormati dan cintai dalam keilmuan. Satu Syekhul Fuqaha wal Sufiyah, Syekh Ali Jum'ah, mufti dan sufi. Beliau mursyid Thariqat Syadziliyah Siddiqiyah, dan beliau membangun manhaj sendiri. Maka beliau sebut Aliyah karena namanya Ali Jum'ah. Beliau berbeda pandangan dengan muridnya. Dalam riwayat namanya Syekh Said Fodah, baru datang ke Aceh kemarin, acara di Selangor langsung ke Aceh. Syekh Said Fodah ini mirip-mirip, pernah dengar tafsir Imam Fakhrur Razi? Imam Fakhrur Razi, bukan Ar-Razi yang ini. Imam Fakhrur Razi pakar akidah, pakar ilmu teologi. Jadi kalau ada teologi Kristen, teologi apa, ini teologi Ahlus Sunnah, keilmuan akidah. Jadi beda ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid fokus tentang ma'rifatullah. Kalau ilmu kalam, aliran-aliran, kaedah-kaedah, pandangan-pandangan tentang Allah. Munculan namanya Ahlussunnah Asy'ariyah, Ahlussunnah Thahawiyah, Ahlussunnah Maturidiyah, Salafiyah, Wahabiyah, Khawarij. Itu semua namanya ilmu kalam. Bisa bedakan? Jadi ilmu tauhid seperti yang kita pelajari hari ini, malam ini,
Ini yang kita belajar ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita bicara khusus tentang ahlus sunnah saja. Kalau ilmu kalam berbicara lintas pemikiran, beda ya. Dan ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i bukan ilmu kalam di zaman now. Ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i akidah Mu'tazilah. Kalau sekarang lintas mazhab. Bisa paham? Jadi jangan kemudian ada kawan saya, sahabat saya di Salafi, dia bilang, Ar-Razi ente mengajarkan ilmu yang haram. Ilmu apa tuh bro? Akhi, ente mengajarkan ilmu kalam, ya. Yang kata Imam ente Syafi'i, orang yang mengajarkan ilmu kalam boleh diseret di sepanjang negeri dan dipukul. Ya saya jawab, ilmu kalam yang diterjemahkan di zaman Syafi'i bukan ilmu kalam yang ente baca sekarang. Kenapa? Ilmu kalam seabad setelah Imam Syafi'i sudah beda makna. Istilahnya sama, beda makna. Di Indonesia, contoh mohon maaf, ini bahasa agak sedih kita, istilah bercinta tahun 80 beda nggak dengan tahun 2000-an? Kalau bercinta zaman-zaman tahun 90-an 80-an itu masih ya sayang-sayangan lah. Kalau sekarang peluk-pelukan, bahkan hubungan spesial itu, hubungan badan. Jadi sudah berubah makna padahal belum sampai 100 tahun. Apalagi kalimat ilmu kalam. Oke? Kita harus buka wawasan, jangan saklek. Jangan baca buku kitab suatu masa tapi tidak memahami sejarah di masa itu. Itu namanya kebodohan yang ilmiah. Kan katanya ngaku ilmiah. Bodoh, tapi ilmiah. Itu gimana ceritanya? Orang bodoh baca kitab, begitu jadinya. Maka baca kitab itu enggak cukup mampu menterjemah, dia mesti belajar sejarah. Wajib bagi seorang alim belajar sejarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu nubuwat. Jadi sering kita salah paham. Dan ini juga pendirian saya terhadap Syekh Siti Jenar, Hamzah Fansuri, termasuk Syamsuddin Somatrani. Pandangan saya tentang mereka sama. Saya husnuzon dengan kewaliannya, tapi jika ada kalam yang aneh silakan dikritisi. Ya, silakan dikritisi. Dan itu yang mengkritisi Hamzah Fansuri, seorang sufi juga mufti, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang menjadi Syekhul Islam di Aceh. Di Indonesia yang mengkritisi Syekh Siti Jenar langsung Sunan Kalijaga. Wali-wali aja beda, kenapa ente maksain kita sama? Ya, baik. Oleh karena itu, bab kedua ini jangan keliru. Ya, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam? La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku. Selama Mama Gufron nggak ngaku jadi nabi, biarin aja. Jangan banyak-banyak kok. Entar atau setara dengan nabi, biarin aja. Ya. Daripada antum nanti malah menggelapkan hati. Ya. Oh, murid-muridnya nyerang Habib Lutfi, itu urusan dia. Dia yang paling aneh menyerang para habaib tapi bacaannya Ihya. Itu paling kacau itu. Kenapa? Ihya Ulumuddin itu kitab tazkiyatun nafs, menyucikan hati, bukan untuk nyerang nasab tertentu. Tapi itulah anehnya zaman now, akhir zaman ini. Ini akhir zaman, kitab tasawuf dijadikan untuk bahan tengkar. Yang saya tahu orang kalau baca tasawuf, mau mazhab apapun nyatu. Pasti nyatu. Hatta Ibnu Taimiyah, dia berguru kepada beberapa orang sufi, sehingga menulis beberapa jilid tentang tasawuf. Dan muridnya Ibnu Qayyim menulis lebih dari 10 judul kitab tasawuf. Maka kalau ada pengikut salafi anti tasawuf, ayu imamin ittaba'ta waqtadaita, ya, imam mana yang kau ikuti? Dan saya nggak percaya itu. Nah, ini sekarang muncul. Maka salafi yang hari ini saya nggak percaya betul mereka manhajnya ngikutin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka mengatakan apa? Sufi Syiah itu musyrik. Gila itu ya. Itu gila itu, Pak. Kalam ini akan berbahaya. Ini bisa bikin orang bunuh-bunuhan nanti. Ini masanya sedikit lagi, Pak.
Ya, tugas teman-teman kita para ulama yang meluruskan ini. Kalau sudah main fisik, ya aparatur negara yang main. Ya, jangan sampai. Ini sudah mulai video-video ini muncul lagi. Ya, kesamaan sufi Syiah dalam 10 hal, salah satunya syirik. Ya salam. Syirik itu kufur, mengkufurkan sesama muslim, itu kufrun, itu juga kekafiran. Nggak boleh, ya. Kita walaupun beda dengan Ibnu Taimiyah, dengan Ibnu Qayyim, kita nggak pernah mengkafirkan dia. Ada yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah? Nggak boleh. Kita cukup berbeda dengannya, tapi tidak mengkafirkannya. Khair.